Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Salatu wassalamu ala sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi alladzina jahadu fi sabili rahman, amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mari kita lanjutkan kaji kita pada malam hari ini mengenai husnul khatimah. Bagaimana meraih husnul khatimah, seperti apa indahnya husnul khatimah, akan kita bahas lanjutannya pada malam hari ini. Berdasarkan ayat Quran dan hadis Nabi, kita memperoleh informasi bahwa untuk sampai pada kematian ada proses yang dijalani. Yang pertama, ya, siapapun orangnya pasti akan mengalami proses ini. Penentuan ajal ketika orang berusia 120 hari dalam kandungan. Jadi ketika bayi masih berbentuk janin, berumur 120 hari atau 4 bulan, maka Allah mengutus orang malaikat, wa yafuhu fihi ruh. Malaikat itu kemudian membawa ruh, meniupkan ke dalam janin itu. Bersamaan dengan ditiupkannya roh ke dalam janin manusia berumur 4 bulan ini, ditetapkanlah kapan ajalnya. Hari apa, tanggal berapa, jam berapa, detik apa, menit apa, di mana. Itu aja. Cuma tidak dikasih tahu bagaimana cara meninggalnya. Nah, cara meninggalnya nggak dikasih tahu. Nah, caranya hasil usaha manusia. Gitu loh. Ikhtiar manusia itulah yang menentukan bagaimana dia akan mengakhiri hidupnya itu dengan kematiannya. Bahwa dia akan mati hari anu, tanggal sekian, detik anu, menit anu, di tempat anu, itu sudah jelas, sudah fix, sudah firm, sudah pasti. Nah, bagaimana cara meninggalnya? Berpulang kepada setiap orang, gitu. Berpulang kepada setiap individunya, gitu. Disinilah perlu usaha yang maksimal. Setelah dia berumur 120 hari, maka lahirlah bayi, dia menjalani hidup sesuai dengan ketentuan Allah. Gitu. Ada yang 60 tahun, ada yang 70 tahun, ada 65, ada seterusnya. Kemudian menjelang ajal, Allah mengutus malaikat membawa baki tadi. Dia berdiri di sejauh mata memandang, membawa baki, kemudian datang malaikat rahmat, memberi kabar gembira dengan surga. Tadi surat Fussilat 30. Ya, dikasih lihat surga, dikasih gambaran ilustrasi tentang surga itu. Nah, pada saat itulah dia mengalami fase sakaratul maut. Nah, kalau sukses waktu sekarat, sukses seterusnya. Kalau gagal, gagal seterusnya. Nah, oleh karena itu fase ini sangat kritis. Saran saya, tausiah itu bahasa agama. Saran saya adalah, rekomendasi saya, Bapak dan Ibu setiap hari habis sholat baca doa, Allahumma hawwin alaina fi. Nah, itu penting. Sederhana tapi penting. Allahumma, ya Allah ya Tuhan kami, hawwin alaina, mudahkanlah bagi kami sakaratul maut, ketika menghadapi sekarat. Nah, ini menentukan. Ini sukses, kesini sukses terus. Ini gagal terus kemari. Jadi ini sangat menentukan nih. Di sini berebut. Ya, iman dengan syaitan. Kalau imannya kuat, setannya kalah. Kalau imannya lemah, setannya kuat, gagal sini terus. Jadi penting sekali memperkuat iman. Kata Rasulullah kepada sahabat Abu Dzar, salah satu caranya Nabi mengatakan, ya Abu Dzar, hai Abu Dzar, jadid imanaka biqauli la ilaha illallah. Perbaharuilah imanmu dengan kamu mengucapkan kalimat la ilaha. Hadisnya sahih. Perbaharuilah, bikin baru imanmu dengan baca la ilaha illallah terus setiap hari. Jumlahnya Nabi nggak sebut, pokoknya makin banyak makin bagus. Supaya apa? Supaya mantap. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, cara supaya kita selamat waktu sekarat. Nah, ini Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, man qara'a la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, asyara marrat ba'da salatil maghrib, in mata lailan mata alan iman.
Kata Rasulullah, siapa yang membaca kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali setelah sholat maghrib. Nah, jadi habis maghrib tadi istighfar 3 kali, terus baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 10 kali. In mata lailan, jika dia meninggal malam harinya, entar malamnya, mata alal iman, dia akan meninggal dalam keadaan iman. Meninggal dalam keadaan iman artinya meninggal husnul khotimah. Tausiah itu sarannya pada bapak dan ibu, kalau habis maghrib jangan langsung kabur, jangan langsung pergi. Baca dulu istighfar 3 kali. Ada hadis itu sahih, hadis sahih Muslim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Itu maksudnya. Kalau dia baca 10 kali kalimat itu, kalau malamnya malaikat mau datang, siap. Imannya sudah kuat. Dia sudah bentengin tuh, gitu. Terus kata Rasulullah, hadisnya sahih juga, lanjutan hadis itu, man qara'a la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 marrat ba'da salati subhi. Siapa yang membaca kalimat la ilaha wahdahu la syarikalah 10 kali setelah sholat subuh, kalau dia meninggal siangnya, mata alal iman, meninggal dalam iman. Jadi saran saya, tausiahnya, kita kan mesti ikhtiar dong. Diam aja. Betul enggak? Mesti ikhtiar, mesti usaha. Usahanya apa? Ya kalau Nabi bilang begitu kita ikutin aja. Baca aja la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in. Itu memantapkan iman, meneguhkan akidah. Kita tinggal di mana aja, kita hidup di mana aja, di negeri siapapun, kalau iman kita kuat, kita nggak akan goyah. Tuh, itu mahal. Jadi baca itu 10 kali habis subuh, baca 10 kali itu di habis maghrib. Ini supaya ininya kuat nih. Nih. Kalau kita setiap hari baca kalimat itu 10 kali minimal itu, iman kita mantap. Digoda oleh syaitan dengan godaan yang tadi tuh, yang seperti bapak kita yang bilang ayo jadi Yahudi, kita bilang la ilaha illallah, begitu nanti kita bilang. Kita nggak bilang iya, kita nggak nolak, tapi kita bilang la ilaha. Tuh kalau kita baca la ilallah wahdahu la syarikalah, tuh setan ngacir. Bahasa apa ngacir? Kabur. Ini orang nggak bisa dikelabui nih, katanya gitu. Itu gunanya, Bu. Jadi baca. Nggak lama, 10 kali baca kalimat itu nggak sampai 5 menit. Insya Allah. Ya nggak lama deh, bismillah. Baca. Ini kan kita ikhtiar namanya, betul nggak? Petunjuknya Rasul, Nabi ngajarin ikhtiar syar'i sesuai dengan syariat. Nah, kalau sudah selamat di sini, nah malaikat penjabut nyawa menjalankan tugasnya. Tuh, di sini nih dicabut kita nyawa kita, enteng aja, enteng les aja. Nah, ada orang yang meninggalnya husnul khotimah kelihatan, kata Rasulullah. Kalau kamu mau tahu siapa orang ini husnul khotimah apa enggak, salah satu indikasinya, salah satu cirinya, dahinya berkeringat. Dahinya berkeringat. Begitu dicabut berkeringat dia, itu husnul khotimah. Kalau kita nggak dengar dia baca la ilaha illallah, kita lihat dahinya berkeringat, insya Allah husnul khotimah. Kalau kita dengar udah pasti. Gitu. Kalau dia bilang la ilaha illallah, tarik itu cabut, husnul khotimah. Ya, namanya kalau ada orang meninggal ya kita kehilangan dong, sedih biasa. Kita menangis boleh nggak kalau ada orang meninggal? Tidak dilarang. Yang dilarang an-niyahah. Niyahah itu nangis sambil nge-rap. Nangis sambil nyap-nyap kan ada tuh. Bahasa Arabnya an-niyahah. An-niyahah itu meratap. Sambil jenggut-jenggut rambut, bentur-benturin kepalanya. Nah, itu yang haram, nggak boleh. Kalau kita niyahah, meratap,
sama dengan menyiksa si mayit. Ada hadisnya, inna buka al hayyi yu'adzibul mayit. Sesungguhnya meratapan orang yang hidup menyiksa si mati. Jadi kalau kita sayang sama orang yang meninggal, jangan meratap. Bahwa meneteskan air mata ketika orang meninggal wajar, Nabi aja nangis. Nabi Muhammad ketika cucunya wafat, diserahkan cucunya kepada Rasul, digendong sama Rasul, gitu cucunya itu yang sudah wafat, Nabi menetes air matanya. Waktu Nabi air matanya menetes, sahabat, mahadhi ya Rasulullah, apa ini ya Rasul? Bukankah tidak boleh menangis? Kata Rasulullah, hadhihi rahmatun minallah, inilah rahmat dari Allah. Allah berikan kepada siapa yang Allah cintai. Jadi kalau ada orang keluarganya meninggal, dia menangis, normal gitu, tidak apa-apa, boleh gitu. Nah, udah selesai dicabut, dibawa nih ruhnya ke menghadap Allah. Tuh. Dibawa oleh malaikat yang bawa baki, langsung dibawa menghadap Allah. Nah, begitu menghadap Allah gitu, Allah perintahkan bawa dia ke surga. Kalau orang soleh kayak orang Muslim Los Angeles ya. Kalau orang soleh, Allah bilang intalik ilal jannah, bawa dia ke surga, kasih lihat surga no. Gitu, dibawa sama malaikat ke surga. Dikasih lihat nih surga nih. Begitu dia lihat surga, dia pengen masuk. Kata malaikat, bukan sekarang. Anak kasih lihat doang sama ente, ntar masuknya gitu kira-kira. Ada waktunya, belum. Kasih lihat tuh surga, ya Allah, bagusnya bukan main. Nah, tuh ruh udah dikasih lihat surga, dibalikin. Nah, ini dia nih. Ruh dikembalikan ke dunia untuk selanjutnya menjalani proses kubur. Nah, dibalikin. Kapan ruh itu dikembalikan? Kan begitu bukan? Ketika orang yang meninggal itu sudah dikafani. Udah dimandiin, udah dikafanin. Nah, itu ruh dikembalikan oleh Allah bainal kafni wal jasad. Ditaruh di antara kafan dengan jasad. Jadi kalau di kafan, di jasad, ditaruh tengah-tengah. Gitu. Kenapa ditaruh tengah-tengah? Kalau taruh di dalam, bangun dia. Jalan lagi nih ntar. Taruh di antara kafan dengan jasad di tengah. Dia bisa lihat tuh, siapa yang nyolatin tuh. Siapa yang datang, dia tahu, saya udah dia lihat dia, saudara saya datang, anak saya lihat, semua dia lihat, dia tahu. Nah, udah deh nih, udah disolatin, udah di jenazah. Nah, ini ada lanjutannya, ntar lanjutannya nih. Nah, udah disolatin, kalau orang yang meninggal itu orang yang soleh, ketika disolatin dia teriak, asri'u katanya, cepetan gitu, buruan gitu, minta buruan dibawa. Makanya orang yang soleh itu kalau meninggal jenazahnya tuh diusungnya enteng, biar dia gemuk badannya kalau meninggal karena soleh dienteng, minta buru-buru bawanya tuh. Tapi kalau orang yang maksiat, orang yang durhaka, waktu ruhnya jenazah yang diusung, dia teriak juga. Apa kata si jenazah itu? Aina tadhabun? Mau dibawa kemana nih? Gitu dia. Teriak, dia ogah. Dia tahu takut dia. Ngeri. Dia tahu bahwa habis ini dia akan menghadapi yang lebih berat lagi. Tuh. Makanya orang yang maksiat, orang yang gak pernah ibadah, kalau meninggal dibawanya berat. Dia nggak mau tuh gitu. Bawa ada nih, masuk ke kubur. Ada hadisnya lagi, ada. Semua hadisnya sahih. Ya. Begitu sudah dimasukkan ke kubur, kata Rasulullah, idza wudi'atil janazah fi qabri. Ketika jenazah diletakkan di dalam kuburnya, wa tawallanu ashabuhu, ditinggal oleh para pengantarnya. Ja'a malakani, tiba-tiba datang dua malaikat. Sendirian kita di dalam. Maaf nih, bukan nakut-nakutin, ngasih tahu doang. Sendirian di kubur, anak pulang, tetangga pulang, saudara pulang, harta pulang, semua kita sendirian. Malaikat dua datang. Tahu sendiri malaikat gede-gede tinggi, badak-badak.
gede-gede gitu. Tuh malaikat tanya, atadri man hadza? Kamu kenal nggak dengan orang ini? Dikasih lihat Rasulullah. Rasulullah dikasih lihat nih Rasulullah. Kamu kenal nggak dengan orang ini? Kata Rasulullah dalam hadis Muslim itu, hadis Sahih Muslim. Fayaqulul mu'min, maka orang mukmin berkata, huwa Abdullah wa rasuluh. Kata orang mukmin nih si mati yang meninggal ini yang mukmin, orang Muslim Los Angeles. Karena rajin sholat, rajin ibadah, dia bilang, huwa Abdullah wa rasuluh. Dia hamba Allah dan Rasulnya. Begitu dia bilang dia hamba Allah dan Rasulnya, yaj'al qabrahu raudhah. Allah jadikan kuburnya taman surga. Amin. Ya Allah. Itu kuburan kita dirubah oleh Allah seperti taman surga yang indah, lengkap dengan buah, makanan, segala macam. Dan yang menarik dalam kitab tafsir Al-Qurtubi itu dikatakan dalam kitab Tazkiratul Qurtubi, ada kitabnya. Saya kalau ngomong ngajar nggak mau kalau nggak ada buktinya, ada rujukannya, semua ada referensinya. Saya yakin saya nyampein gitu. Kalau nggak yakin saya nggak mau nyampein. Dalam kitab itu dikatakan begitu sudah dirubah gitu, jadi taman surga, ya Allah. Kalau yang meninggal lelaki, dari jauh datang perempuan cakep biasa, cakep. Aduh. Nah, kalau perempuan yang meninggal, yang datang lelaki ganteng. Aduh. Kita terheran-heran. Kita tanya, ma anta? Ma anti, kata kita kalau laki-laki. Siapa kamu? Mana ma'rifuka min qabli? Saya kok nggak pernah kenal kamu waktu saya tinggal di Los Angeles nih. Oh, dia mesem tuh, bayangin Pak, Bapak disamperin perempuan cakep. Ner-neran. Duh, cakep banget tuh orang nyamperin kita. Ibu ini disamperin laki-laki ganteng gitu. Berbunga-bunga. Ya Allah, siapa nih? Kok waktu saya tinggal di sini nggak pernah ketemu sama kamu? Dia jawab, kata dia, la takhaf, wa la tahzan, inna ma'ana amaluka salihah. Sesungguhnya saya adalah amal solehmu, sholatmu, puasamu, zakat, haji, umrah, dan ibadahmu. Allah jadikan menjadi saya, menemani kamu sampai kiamat. Amin. Apa maknanya? Ya sedekah, sholat, puasa, zakat, haji, ibadahnya, bakti sama suami, sayang sama istri, semuanya Allah jadikan itu menjadi teman kita di surga, di alam barzah. Amin. Ya Robbal. Tuh, kepengen nggak? Apa maknanya Bu? Bapak maknanya rumah cakep, mobil mewah, duit bertumpuk, dia nggak bisa nulungin. Ketika kita ditanya sama malaikat, yang bisa nulungin bukan itu semua, amal soleh. Salat kita barusan tuh, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar. Tuh, baca selawat itu yang ngasih input, ngasih masukan. Itu Rasul gitu. Amin. Bayangin Pak, berdua aja tuh sampai kiamat uyak-uyakan aja. Udah deh. Hidup terus berdua aja seneng. Ya seneng aja, seneng gimana sih seneng? Ngapain aja nggak usah diterangin, susah neranginnya. Gimana? Dibilang uyak-uyakan aja berdua. Seneng aja udah. Artinya apa? Amal soleh bapak ibu yang selama dikerjain itu gak sia-sia, itu akan nemenin kita. Tuh, pertanyaannya, suami ibu, istri bapak ketemu gak ntar? Ketemu nanti di akhirat setelah kiamat. Tuh, baru tuh suami bener. Kalau sudah masuk surga, ya Allah, lu bang, lama banget gue kecariin lu, katanya baru ketemu sekarang. Ya Allah. Amin. Baru tuh suami beneran. Nah, ibu bapak sekalian, kiamat itu prosesnya panjang gitu. Tadi kan alam barzah. Alam barzah itu
sampai kiamat. Jadi saudara kita, orang tua kita yang sekarang sedang meninggal, sekarang di alam barzah. Barzah itu bahasa Quran untuk menyebut alamun bainad dunya wal akhirah. Alam di antara dunia dengan akhirat. Alam penantian. Di sini dia. Ngapain? Itu tadi. Kalau kata Rasulullah, orang sekarang di alam barzah imma wa imma. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan imma fil ni'mah, sedang dalam keadaan nikmat. Tadi imma fil azab, mungkin dalam keadaan azab. Jangan sampai deh Bu. Kalau dalam keadaan azab, begitu ditanya, kenal nggak kamu dengan orang ini? Dia bilang, ana ma'adri, saya nggak kenal. Oh, ibu tahu, kata Rasulullah hadis sahih. Fayaqulul kafir, orang kafir menjawab, saya tidak tahu orang itu siapa. Fadaraba bimatarik bin hadid, dipukul tuh orang oleh malaikat Munkar wa Nakir itu dengan pukulan yang sekali pukul 7 lapis bumi ambles. Oh, coba sekali pukul 7 lapis bumi ambles. Nah kalau mukulnya terus-terusan, bonyok kita. Na'udzubillah min. Jangan sampai kufur. Iman mahal nih. Tuh. Setuju nggak? Ya, kita punya iman itu mahal, gitu loh. Dia lebih mahal dibandingkan harta. Dia lebih mahal dibandingkan yang lain. Tuh. Yang cakep, udah rumahnya cakep, mobilnya bagus, duitnya nggak kemakan kayak orang Los Angeles ini. Imannya caem ya, udah sorga dunia akhirat. Itu yang dicari. Yang repot gimana? Udah susah, di akhirat belangsak, habis dah. Ibu tahu belangsak? Belangsak lebih susah dari susah. Susah nggak enak, ini lebih susah lagi tuh belangsak namanya. Sengsara, soro. Na'udzubillah min. Terus ya, nah, kita terus. Nah, terus sikap manusia dalam menyikapi seruan Allah. Lilladzina istajabu lirabbihimul husna walladzina lam yastajibu lahu law anna lahum ma fil ardi jami'a wa mithlahu ma'hu laftadaw bih ulaika lahum su'ul hisab wa ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Nah, kalau ayat ini kita sederhanakan, jadinya begini. Tuh ayat kan panjang. Sikap manusia terhadap seruan Allah. Seruan Allah ada macam-macam. Ada seruan Allah yang teratur harian, daily, ya, harian. Apa itu? Seruan untuk sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ada seruan mingguan, itulah Jumat. Ya. Ada seruan tahunan, gitu ya, Idul Fitri, Idul Adha, Tarawih. Ada seruan seumur hidup sekali, haji. Nah, orang seruan Allah itu dakwah ilahiyah namanya, itu disikapi manusia dengan 2 model. Model pertama, ada orang yang menyikapi seruan Allah dengan menolak. Nolak, dia nggak mau. Disebut ummatud dakwah, umat yang mesti didakwahkan. Nah, orang yang seperti ini, dia akan mengalami 2 hal berdasarkan ayat tadi tuh. Ya. Satu, hisab yang buruk. Ya Allah. Dihisab dengan hisab yang buruk. Ya Allah. Na'udzubillah min. Ini berat nih, hisab yang buruk. Makanya bagus kalau boleh, tausiah saya pada Bapak dan Ibu sekalian, kalau wudhu itu kan ada tuh. Ya. Allahumma hasibni hisaba yasira. Ya Allah, hisablah aku, hisablah amal perbuatanku dengan hisab yang mudah. Gitu. Nih. Yang kedua, kalau orang menolak seruan Allah, dia neraka jahanam. Coba 2 nih, udah hisabnya buruk, neraka jahanam. Kalau menerima, namanya ummatul ijabah. Kayak ibu nih, bapak, semua yang hadir sekarang disebut ummatul ijabah, umat yang menerima. Gitu. Lah orang yang menerima dakwah Allah, dia disediakan apa? Jazaan hasanan
fil akhirah, balasan yang baik di akhirat. Apa itu? Jannah. Amin. Ya Rabbal. Nah, kita di sini tugas kita sekarang kalau sudah menerima dakwahnya Allah, memupuk itu, menjaga, melestarikan agar kita dapat ini balasan yang baik. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang beramal dengan amal yang baik, balasannya baik. Siapa amal dengan amal yang buruk, balasannya juga buruk. Jadi Allah adil. Tuh. Nah, kita terus sekarang. Kenapa tadi ada orang yang menolak nih? Tadi kan menolak nih. Nah, kenapa dia menolak dakwah Allah? Kenapa dia menolak seruan Allah? Ini sebabnya. Sebabnya karena buta hati. Tidak dapat menerima seruan Allah. Jadi kalau hati buta, udah nggak bisa menerima. Afamay ya'lam annama unzila ilaika mir rabbikal haq kaman huwa a'ma innama yatadzakkaru ulul albab. Adakah orang yang mengetahui bahwasanya apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu benar, sama dengan orang yang buta, katanya gitu. Terus innama yatadzakkaru ulul albab, hanya orang yang berakal, ulul albab katanya, yang dapat mengambil pelajaran gitu. Alladzina, siapa tuh orang yang mengambil pelajaran? Yufuna bi ahdillah, itu orang-orang yang memenuhi janji Allah dan tidak merusak perjanjian dengan Allah. Kalau ayat ini kita sederhanakan, orang tidak bisa menerima suruhan Allah karena hatinya buta. Tuh. Apa iya bisa buta? Bisa. Minggu lalu, semalam, matanya melek tapi mata hatinya buta, itu lebih bahaya dibandingkan matanya melek tapi mata hatinya buta. Emang ada orang matanya melek, mata hatinya buta? Banyak. Berapa banyak orang masuk KPK? Masih ingat nggak KPK? Profesor doktor, sekolahnya udah mentok, ilmunya cemerlang, masuk KPK, masuk pengadilan, masuk penjara. Kenapa? Mata hatinya buta. Kedengeran gak nih? Coba, orang kalau sudah dibutakan hatinya, udah. Yang haram ditenggak juga. Narkoba jelas haram, ditenggak juga sama dia. Udah jelas ada hukuman mati kalau orang melakukan narkoba, tetap aja dia narkoba terus. Kenapa? Hatinya buta nih. Tuh. Kita terus ya. Ada orang yang hatinya sehat. Nah, jadi ada hati yang buta. Nah, kalau mau lebih gampang begini. Orang yang hatinya buta mana tuh? Khatamallahu ala qulubihim wa ala absarihim gishawah walahum adzabun azim. Khatamallah, Allah telah mengunci mati ala qulubihim, atas hati mereka. Jadi kalau hatinya dikunci, dipatri kalau bahasa kampung. Lebih kampung, disolder. Bisa. Semua manusia itu sendiri yang kerjanya bikin dia hatinya buta. Karena amalnya itulah yang menyebabkan hatinya buta. Gitu. Wala absarihim, pendengarannya buta, penglihatannya buta, walahum adzabun azim, buat dia disediakan azab yang sangat pedih. Jadi ada orang yang hatinya buta, ada orang yang hatinya sehat. Tuh. Siapa orang hatinya sehat? Quran yang bilang, illa man atallaha biqalbin salim, katanya. Kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Qalbin salim itu qalbin itu hati, salim selamat, sehat. Tuh. Kita nih kalau begitu gimana? Kita mesti punya obsesi bagaimana hati kita sehat. Kalau hati sehat, akalnya juga bagus. Kalau akalnya sehat, amalnya soleh. Nah, tandanya hati itu sehat apa? Ada imannya. Nah, ngaji-ngaji begini nih, untuk apa? Memupuk hati supaya hati itu sehat. Kalau hatinya sehat, akalnya cerdas,
dia dorong badannya amal soleh. Amin. Ya Robbal. Nah pertanyaannya, bagaimana supaya hati sehat? Kan begitu bukan ya? Minggu pertama tuh, malam Senin pertama ya kemarin, satu, biasain baca Quran. Setuju nggak? Diam aja. Kayak orang gedek sama saya. Baca Quran tuh bikin hati sehat. Coba jajal deh. Coba baca Quran tuh barang 5, 6, 7 ayat, anteng hati. Duh enak baca Quran coba. Yang kedua, sholat malam tuh. Itu bikin hati terang tuh. Bisa masih boleh. Boleh. Nggak ada larangan. Ya. Nah, terus gimana? Duduk di majelis ilmu seperti sekarang, ini bikin hati sehat. Tuh. Yang keempat apa itu? Puasa. Yang kelima banyak zikir. Ingat Allah, ingat Allah. Tuh. Kalau kita ingat Allah, selamat insya Allah. Gitu. Di mana aja kita tinggal selamat pasti. Tuh. Jadi hati sehat nih penting nih. Nah, yang keempat, yang berikutnya hati sakit. Ada orang hatinya sakit. Yang bilang Quran bukan saya, nih Quran nih. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alim bima kanu yakdzibun. Fi qulubihim, dalam hati mereka, maradun, ada penyakit. Apa tandanya hati yang sakit? Syakkun, ada keraguan. Kalau hati seseorang ragu pada Allah, sakit tuh orang. Hati-hati. Ragu Allah ada enggak? Kalau dia ragu-ragu Allah ada apa enggak, makanya pengajian kita kemarin itu kan, itu memantapkan iman supaya hati kita kuat. Allah itu wujud. Kalau kita dalam hati kita masih ragu, apa iya ada Allah? Iya apa enggak? Ada apa enggak? Bahaya. Bisa kena penyakit dia. Kalau penyakitan hatinya, repot. Walahum adzabun alim, Allah sediakan azab yang pedih, yang sangat pedih. Bima kanu yakdzibun, disebabkan mereka suka berdusta kepada Allah. Siapa? Orang munafik. Munafik itu di luarnya kayak orang beriman, padahal hatinya kufur. Jangan sampai. Jadi ada 3 model hati: hati yang mati, hati yang sehat, hati yang sakit. Kita mesti berusaha hati kita sehat. Setuju enggak? Mesti sehat hati ini, qalbun salim. Ini orang yang hatinya sehat yang bisa ketemu Allah. Tadi tuh. Nih, man atallah, menghadap Allah dalam keadaan hati yang sehat, hati yang salim. Salim itu selamat. Tuh. Ini belajar gini, ngaji gini supaya hati kita sehat. Jadi bersyukur. Jadi saran saya, pengurus pengajian, jangan berhenti nih ngurusin begini. Amin. Oh luar biasa Pak, kelihatannya sepele ngaji gini, tapi menyediakan fasilitas buat orang masuk surga. Pahalanya gede noh. Pak Farhad, siapa lagi tuh, semuanya nih pengurus nih. Oh jangan anggap sepele pengajian begini. Menyediakan sarana buat orang masuk surga. Tuh. Dengan adanya pengajian gini, orang jadi sadar memang Allah ada. Karenanya wajib diibadahi tuh. Dan orang yang belajar ilmu Islam, dia disediakan jannah. Kan hadisnya sahih. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Siapa yang menyediakan waktu, tenaga, sumber daya untuk mempelajari ilmu Islam, Allah mudahkan jalannya menuju surga. Amin. Bapak nih sekarang kalau ibarat orang jalan menuju surga. Tuh. Ya. Ibu nih sekarang lagi jalan menuju surga. Tuh. The straight path, jalan yang lempeng. Apa itu? Siratul mustaqim. Apa itu siratul mustaqim? Siratul jannah, jalan menuju surga. Di surga ada Allah, ketemu Allah. Itulah nikmat yang paling besar. Ketemu Allah itu paling besar nikmatnya. Gini nalarnya gini. Kalau ada orang bisa masuk Istana Merdeka, ini cerita Indonesia dulu ya. Saya belum pernah ke White House, belum pernah. Jadi saya nggak bisa cerita. Yang saya cerita,
Kalau ada orang bisa masuk Istana Merdeka, belum sohor. Belum sohor belum. Kenapa? Cleaning service tiap hari kerjain sono. Atau cleaning service? Itu yang itu. Pas pampres tiap hari mundar mandir ke situ dia. Emang kerjaan di situ dia. Bapak dan ibu baru sohor, baru hebat, baru terhormat, baru mulia. Kalau bisa masuk Istana Merdeka, ketemu sama yang punya istana, bisa kongko. Apa kongko? Bisa ngobrol, ngopi bareng-bareng, ngeteh bareng-bareng, bisa ngomong. Baru tuh. Sama, kita masuk surga akan sangat indah kalau bisa ketemu yang punya surga. Yang punya surga namanya Allah. Itu yang tadi bilang, illa man atallah biqalbin salim. Untuk bisa ketemu Allah, hati mesti sehat. Sehat dengan apa? Dengan iman. Bagaimana supaya hati sehat dengan iman? Iman mesti dipupuk, jangan dibiarin. Karena iman itu bisa tebal, bisa tipis. Tuh. Kalau diantepin, apa diantepin? Didiemin aja, lama-lama tipis dia. Kalau dirawat, tebal. Nah, ngerawatnya di majelis ilmu, pengajian. Tuh. Menurut saya sih penting pengajian. Setuju nggak? Kalau nggak kita hanyut, Pak. Hanyut dengan dunia. Gitu. Jadi mesti seimbang hidup itu. Dunia penting, akhirat juga penting. Tuh. Kenapa? Karena kita bakal masuk akhirat. Tuh. Jangan akhirat terus, dunia kagak. Salah kita. Belangsak ntar. Tuh. Baik, kita terus ya. Diam aja. Tuh ada hati yang mati itu. Khatamallahu ala qulubihim. Jadi ada hati yang mati, ada hati yang sehat, ada hati yang sakit. Nah, sekarang kita lihat sekarang ada korelasi. Korelasi itu hubungan antara iman, sholat, dan perilaku. Nah, gitu. Iman, akidah namanya, kridail. Nah, ini penting nih. Kalau ini kita miliki, dia akan kemari. Syariah, sholat. Maka kan di Quran alladzina yu'minuna bil ghaib nih wa yuqimunas wa mimma razaqnahum. Tuh, 3. Jadi orang yang muflihun, beruntung itu kalau punya 3. Iman kepada Allah, mau sholat 5 waktu dengan baik termasuk puasa, dan mau dia berbagi kepada sesama. Kalau 3 dimiliki, dia termasuk orang yang ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Muflihun itu beruntung. Kita kan hidup pengen beruntung dong. Setuju nggak? Masa mau hidup rugi jauh-jauh dari Indonesia sampai kemari, ribuan kilometer dari Indonesia kemari sampai di sini mau rugi kan? Ogah dong. Kita kepengen untung. Bagaimana supaya untung? Iman. Ini mesti dirawat terus. Tuh. Ini syariah, sholat, puasa jangan ditinggal. Biar repot, biar capek, biar sibuk sholat. Setuju nggak? Bismillah Pak. Biar kata lagi repot sholat, nggak lama sholat paling 5 menit. Bener nggak? Tuh, ya Allah katanya Ustadz sholat berdiri nggak kuat, duduk boleh. Duduk nggak bisa juga Ustadz, pegal di pinggang nih, rebaan dah. Yang penting sholat, jangan kagak sholat. Tuh, nih. Kalau ini bagus, ini akhlaknya cakep. Orang dilihat bukan pangkatnya, bukan hartanya, akhlaknya bagus nggak? Orang duitnya banyak, pangkatnya tinggi, akhlaknya bejat, orang nggak demen. Diam aja. Betul nggak? Bu, pangkatnya tinggi, hartanya banyak, sombong, orang gedek sama dia. Sombong tuh orang nggak demen. Kenapa? Nih, tuh. 3-tiganya penting. Tuh. Kalau iman bagus, ibadahnya cakep, akhlaknya cakep. Kalau orang akhlaknya cakep, orang demen, Allah suka. Bapak Ibu tahu, orang yang paling bagus akhlaknya cuma satu, junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allah nggak pernah tuh memuji Nabi lain seperti Allah memuji Nabi Muhammad. Allah tidak pernah memuji Rasul lain seperti Allah memuji Rasul Nabi Muhammad SAW. Apa katanya? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya dalam diri engkau ya Rasulullah terdapat akhlak dan budi pekerti yang sangat luhur. Jadi kalau gitu mana? Kita ngaji gini, belajar ini supaya akhlak kita kayak Rasul. Amin.
Ya Robbal. Setuju nggak? Nah, sekarang mau kita dalemin nih, cuma di jam 10 nih. Hah? Belum ya? Sanggup terus? Kelihatan nggak ustadznya? Kadang-kadang ustadznya nggak kelihatan, matanya kecil banget, apalagi nyender. Tadi kan kita bicara ini nih. Tadi kita bicara ini nih ya, iman. Pertanyaannya, di mana letaknya iman? Gitu. Kalau orang tanya di mana posisi iman, di mana tempatnya iman, ini kita dalemin sekarang. Nih, Imam Syafi'i mengatakan, mahallul iman fil qalb. Tempat iman ada di dalam hati manusia, di qalb. Ada orang sini, orang Amerika Serikat sini, namanya Profesor Dr. Robert Frager. Dia nulis buku Heart, Self, and Soul, The Sufi Psychology of Growth, katanya, Balance and Harmony, tahun 99. Dalam bukunya ini dia menulis, letak iman ada di hati manusia, berdasarkan hadis Nabi. Dia nggak bisa nulis sendiri kalau bukan ada hadisnya. Jadi pertanyaannya, di mana iman? Di hati. Tuh, gitu. Nah, kalau hatinya cakep, muncul ma'rifat. Kalau imannya bagus, nih imannya bagus, akan muncul ma'rifat, gnosis. Tuh. Adanya di mana ma'rifat? Fuad, inner heart. Tuh. Fuad. Nah, ini dia nih, kayak kemarin. Tuh, ini lapis pertama hawa nafsu. Lapis kedua kalbu, ini iman sini. Lapis ketiga gnosis, ma'rifat. Orang kalau sudah ma'rifat, semua yang dilihat adalah ekspresi wujudnya Allah. Dia lihat batu, yang dipikir bukan batu, Allah. Kenapa? Ini ada batu karena ada yang menciptakan. Yang menciptakan batu bukan batu lagi, itulah yang Maha Kuasa, namanya Allah. Gitu. Jelas nggak? Ngelihat kayu, yang dipikir bukan kayu, di pikiran dia ada Allah. Dia lihat tanaman tumbuh, dia bisa tumbuh tuh tanaman karena ada yang menumbuhkan. Yang menumbuhkan tanaman itulah Allah. Jadi kemana dia melihat? Kalau orang sudah ma'rifat, di pikirannya ada Allah, Allah, Allah. Itulah yang disebut di Quran, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia, Allah katanya, selalu bersama kamu di mana saja kamu berada. Amin. Tuh. Orang kalau sudah kayak begini, tinggal di mana aja, dia nggak gentar. Dia apa? Tahu Allah bersama dia. The God always with you. Amin. Nah, kalau kita sudah merasa Allah bersama kita, tenang. Setuju nggak? Nah, kalau sudah sampai ma'rifat, kalau didalamin lagi sampai sini nih al-lub. Tuh, lubuk hati. Kalau sampai sini udah paling tinggi deh kayak Rasulullah. Mungkin sih kita nggak sampai sini nih. Sampai sini udah cakep banget udah. Insya. Nah, kalau sudah sampai di sini terus masuk ke sini, kapan aja malakal maut datang kita siap. Kapan aja kita disuruh pulang kita siap. Nah, siapnya gimana? Innalillahi, sesungguhnya segala sesuatu berasal dari Allah. Kita dari Allah, kita bakal kembali kepada Allah. Kembali kemana? Ketemu Allah. Itu. Amin. Ya Rabbal. Ini kalau diterusin nggak kelar-kelar nih. Tuh masih banyak tuh. Tuh. Ya. Surga ada, jannah dalam Quran. Jannah ada 8 macam, Bu. Ini tempat ibu dan bapak nih ya, orang Los Angeles ya. Amin. Ada jannatul ma'wa, ada jannatul adan, ada darul khulud. Ini semua ada di Quran nih. Ada jannatul firdaus, ada darus salam, ada darul muqamah, ada jannatul na'im, ada al-maqamul amin, 8 macam. Dan luasnya surga seluas langit dan bumi. Artinya apa? Kapling ibu masih luas. Amin. Kapling bapak masih lega. Kalau begitu gimana? Banyakin amal soleh, insya Allah masuk surga. Nah, sampai situ kali ya. Betul nggak? Ntar kita nggak terawih nih. Betul nggak ya? Udah yakin nggak nih? Mantap ya.
Besok malam kita ketemu lagi, kita bahas lagi yang lain, malam Sabtu ketemu lagi, insya Allah. Kita baca doanya. Kan nggak ada pertanyaan, nggak ada. Oh menanya, iya boleh. Transit di alam barzakh, mereka disiksa atau tidak, Pak? Ya. Setiap manusia yang meninggal dia ditempatkan di tempat yang berbeda gitu. Jasadnya akan berpisah dengan ruh. Jasadnya ditaruh di dalam tanah, di bumi, ruhnya dipindahkan ke alam barzakh. Alam barzakh itu tempatnya berbeda-beda. Ada hadis panjang, Pak. Ada orang yang sekarang ruhnya itu ditempatkan fi a'la illiyina fil jannah, di surga yang paling tinggi. Ruhnya. Jasadnya masih di bumi, di tanah. Nah, siapa mereka? Kata Rasulullah, katanya mereka adalah arwahul anbiya wal mursalin, ruhnya para nabi dan rasul. Yang kedua, ada orang yang sekarang ruhnya ditempatkan fi hawasili khairin khudrin fil jannah, di tembolok burung hijau di atas surga. Jadi di atas surga menurut Rasulullah ada sebuah burung raksasa besar, dia keliling ngider dia, terbang. Di burung itu ada tembolok. Apa tembolok? Telih. Tahu telih nggak? Ayam, ini kan ada gituannya tuh. Tempat makanannya. Itu kalau di surga isinya bukan makanan, isinya space, ruangan buat orang yang ditempatkan di situ. Nah, dia dikasih makanan surga, disediakan oleh bidadari yang indah, tapi tidak di surga, di atas surga dia keliling. Ditanya, siapa tuh ruhnya siapa? Kan begitu. Kata Rasulullah, hum arwahus syuhada, ruhnya para orang syahid, mati syahid. Orang yang mati dalam perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, misalnya gitu. Sekarang orang yang mati syahid, kalau dia mati syahid karena Allah, ya masuk situ dia. Yang ketiga, ada orang yang sekarang ruhnya arwahuhum fi mahbusun, tertahan di depan pintu surga. Ini surga, ini pintunya, dia tertahan di sini, dia nggak bisa masuk. Mau masuk nggak bisa. Gitu. Padahal di depannya surga tuh. Ditanya oleh sahabat, ya Rasul, rohnya siapa tuh? Gitu, yang tertahan di depan pintu surga. Kata Rasulullah, hum mahbusuna biduyunihim. Mereka tertahan karena hutangnya. Jadi karena hutangnya belum diselesaikan, maka dia tertahan di situ, nggak bisa masuk dalam surga. Gitu. Jadi kalau gitu gimana? Kalau punya hutang kasih tahu orang rumah, nih ada hutang, kalau saya pergi ke luar negeri atau keluar kota atau kemana-mana dan nanti nggak pulang, selesaikan ya, gitu. Supaya diselesaikan, supaya nggak menjadi pengganggu, gitu loh. Gitu. Yang ketiga, yang keempat ya? Empat ya? Yang keempat, ada orang yang tempatnya di antara bainas sama'i wal ard, di antara langit dengan bumi. Ke langit enggak, ke bumi enggak, dia ngambang di sana. Betul. Enggak juga. Kalau yang gentayangan ada, Pak Sis, ntar ada nih yang gentayangan ada. Dia di tengah gitu tuh dia. Mereka orang ahli ibadah, rajin dekat sama Allah. Dia kalau diajak ibadah senang. Dia al-uns itu merasa betah. Kalau diajak ibadah betah. Ya, diajak sholatnya betah gitu. Imam baca panjang-panjang ngedemen aja. Ada orang kan kalau diajak sholat, imamnya baca panjang-panjang gedek dia. Panjang amat sih ini imam. Enak di dia nggak enak di gua katanya. Mana gua nggak ngerti bacaannya lagi. Ini dia belum masuk nih. Ini ada orang yang sekarang rohnya mahbusuna fi kuburihim, tertahan di kuburnya. Ini dia yang gentayangan. Di kuburnya dia. Dia nggak pulang ke rumahnya, dia nggak naik ke atas. Kenapa? Ada di kuburnya situ. Ditanya oleh sahabat, siapa mereka ya Rasulullah? Katanya, mereka adalah orang-orang yang ketika hidupnya ngumbar nafsu. Tahu ngumbar nafsu nggak?
nurutin nafsu aja gitu loh. Semua serba nafsu, syahwat, semua senang-senang. Dia lupa ibadah, lupa segala macam. Tempatnya di situ tuh, hina dia. Naik ke langit enggak, pulang lagi ke rumahnya enggak, di situ aja. Itu. Dan yang keberapa tuh yang terakhir ya? Ada orang yang ruhnya sekarang mahbusuna fis sufla minal ard, di bumi yang paling dalam. Tuh. Dulu pernah ada dokter Sakharov namanya dari Siberia. Dia melakukan penelitian mencari minyak, ternyata dia dalam pencariannya sampai ke dalam ribuan meter di bawah permukaan tanah, permukaan laut, dia nggak dapat, dia nggak ketemu minyak. Yang ditemukan apa? Hell scream, suara orang teriak di neraka. Direkam tuh suara orang teriak-teriak di dalam bumi yang paling dalam. Coba kalau bahasa kampung beberekan. Teriak-teriak, direkam. Suara apa nih di tempat yang begini jauh kok ada orang teriak-teriak? Siapa nih yang teriak-teriak? Dibawa rekamannya, dibawa ke atas permukaan tanah, diundang ahli suara. Ditanya, nih suara siapa nih? Suara apa nih? Kata orang ahli suara, ini suara orang teriak di neraka. Sejak itu Dr. Sakharov yang semula tidak beriman, ateis, percaya sama kitab suci dan beriman. Saya tidak sampai situ percayanya, saya cek dulu, saya konfirmasi bener nggak informasi begini. Saya lihat hadisnya, ternyata memang ada orang yang sekarang rohnya ada di dalam tanah, dalam bumi yang paling dalam. Semua orang tahu bumi yang paling dalam isinya lava mahma. Lava mahma panasnya kayak apa? Ribuan derajat. Tuh, siapa mereka? Hum ashabul kufar, orang-orang yang tidak beriman. Nah, kalau gitu gimana? Pertanyaannya Bapak, apakah orang di kubur itu bisa merasakan azab? Bisa. Orang yang jasadnya ada di kubur, di tanah, itu dia merasakan. Kalau dia senang ada di tempat yang enak, dia menikmati. Kayak gini, Bapak pernah nggak lihat orang tidur, tiba-tiba mesem aja, ada nggak begitu? Diam aja nih, nggak pernah tidur emang. Begitu ngeliat, dia mesem aja dia, lagi ngimpi senang dia. Ada orang yang tidurnya bergedebukan gelisah. Tuh kenapa? Lagi nggak nyaman, di mimpi nggak enak. Nah kayak begitu. Jasadnya di kuburnya itu juga begitu. Kalau dia dapat nikmat, senang, dia tenang, dia menikmati itu. Kalau di sananya susah, gelisah dan sakitnya bukan main. Nah ada doanya. Doanya apa tuh? Kalau bapak dan ibu habis sholat, pas tasyahud akhir, fil alamina innaka hamidum majid, ada nggak? Baca tuh doa Nabi, ada doanya Nabi. Allahumma gfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma anta alamu bihi minni, antal muqaddim wa antal muakhiru, la ilaha illa anta, sampai selesai. Baca doa. Allahumma inni a'udzubika min adzabin nar wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih dajjal. Nggak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia boleh. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepada Engkau dari azab neraka, dari azab kubur, dari azab orang yang hidup dan orang yang sudah mati. Boleh pakai bahasa kita. Nggak bisa pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa kampung boleh deh. Bahasa Jawa boleh, Jawa. Bahasa apa aja Allah ngerti udah. Bahasa Sunda boleh, silakan. Gitu. Jelas Pak? Baik, cukup kali ya. Insya Allah besok lebih baik. Nah, yang bunuh diri orang mati dalam keadaan kufur. Orang mati bunuh diri itu mati dalam keadaan kufur. Kenapa? Dia mengkufuri nikmat Allah. Gitu. Bukan, tadi udah dibilang kan. Allah udah menentukan si A bakal meninggal hari anu, tanggal sekian, detik anu, menit anu, di tempat anu, jelas. Cara meninggalnya terserah dia. Ada orang yang sudah ditentukan hari, tanggal, jam, detik, menitnya sudah tentu, menuju ke sininya dia bunuh diri, ya mati, konyol dia. Nauzubillah min dzalik. Jangan deh. Sama, maunya dia sendiri, udah tahu obat-obatan nggak boleh diminum, ditenggak, kojor. Kenapa? Nah, kalau yang mati kufur itu nanti di dalam bumi paling dalam.
Ini hadis ini buat semua orang. Orang Islam ke orang bukan Islam termasuk. Ya udah tadi. Buat semua orang, kan agama buat semua. Jelas? Insyaallah. Mudah-mudahan selamat kita ya. Pak Fauzi udah bangun no. Dia udah ngasih kode dia. Udah kelar Ustadz katanya, kelamaan gitu. Betul kagak? Cukup ya? Berat amat nyautinnya. Insya Allah minggu besok, besok malam ketemu lagi ya. Baik, insya Allah ketemu lagi. Masih banyak yang mau dibahas, banyak soal yang kita bisa bahas. Insya Allah berkah. Baca doa dulu. Semua yang hadir sekarang di tempat ini, keluarga bapak di rumah, keluarga ibu di rumah, anak, suami, semua istri, semua sehat. Imannya kuat, ibadahnya giat, rezekinya luas, hidupnya berkah, usahanya maju, anaknya soleh, keluarganya sakinah. Kita mohon pada Allah kita dan keluarga kita husnul khatimah. Kita mohon pada Allah semua kita yang hadir, keluarga kita semua bisa liqa'ullah biqalbin salim, ketemu Allah dengan hati yang selamat dan sehat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka salahan fi amrina kulluh la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim ahlana wa sallim awladana wa sallim jama'atana wa bil khusus jamaah muslimin Indonesia Los Angeles min afati dunya wal akhirah wa la taslub waqtana za' imanana wa la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna warzuqna khairai dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana taqabbal minna a'malana wa taqabbal minna du'aana wa yassir lana umurana wahdina subulas salam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannah ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Rabbana waffiqna li ta'atika wa atmim taqsiran wa taqabbal minna wa sallallahu ala khairil Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, lebih kurang mohon maaf, terima kasih, sampai jumpa lagi besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah.